DPR dan Serikat Buruh telah membentuk tim perumus RUU Cipta Kerja sebagai langkah akomodatif dalam menyuarakan keinginan para buruh. Pasal demi pasal yang termasuk dalam klaster ketenaga kerjaan akan dibahas secara menyeluruh dan lebih rinci. Meski begitu, jalan tengah dari polemik ini belum berujung pada titik temu. Apa yang masih mengganjal serta bagaimana memahami jika keputusan akhir pembahasan masalah ini akan membawa hasil terbaik bagi kepentingan buruh dan pemerintah. Untuk membahas soal ini kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber dari luar studio lewat sambungan Zoom. Yang pertama ada Bima Yudhistira, ekonom Indef. Selamat malam, Mas Bima. Selamat malam. Ya, dengan Ferdi, Mas. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Yang kedua ada Willy Aditya, Wakil Ketua Balik DPR. Selamat malam, Bang Willy. Malam, Mas. Dengan Ferdi, Mas. Terima kasih, Bang Willy sudah bergabung dengan kita. Ya, dan kita juga bergabung dengan Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia atau KASBI. Selamat malam, Mbak Nining. Selamat malam. Ya, dengan Ferdi, Mbak. Terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Ya, oke. Saya sebelum mendengar apa kemudian respon teman-teman buruh yang diwakili oleh Mbak Nining malam ini, saya ke Bang Willy dulu. Bang, apa kemudian titik temu, Bang, dari tim perumus yang sudah sudah bertemu begitu selama 2 hari kemarin di Hotel Mulia kabarnya, Bang? Apa yang hasilnya, Bang? Ya, ada 4 poin yang menjadi kesepahaman dari Konfederasi Serikat Buruh atau Serikat Pekerja dengan DPR. Oke. Pertama adalah keputusan MK yang terkait dengan satu upah, yang kedua dengan PKWT, yang ketiga dengan hubungan industrial, yang keempat dengan tentang PHK, yang kelima tentang penyelesaian hubungan perselisihan industrial, jaminan sosial, itu sifatnya final. Maka kemudian kita akan menjadikan itu materi muatan di dalam RUU Cipta Kerja. Yang kedua adalah itu 9 poin itu ya, Bang, ya? Bukan 9 poin. Berapa ini? Beda. Ini kan yang sifatnya keputusan MK. Oke. Yang berhubungan dengan PHK dan segala macam yang tadi Abang sebutkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai sanksi pidana di dalam hubungan industrial, klaster ketenagakerjaan. Itu senyawa sesuai dengan apa yang sudah kami bahas di Panja RUU CK, yaitu semua yang awalnya hukuman itu hanya administratif tetap memiliki materi muatan untuk hukum pidana. Jadi untuk sanksi pidana di dalam hubungan industrial kita kembalikan ke Undang-Undang existing, yaitu Undang-Undang 13/2003. Yang ketiga adalah Konfederasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh beserta DPR terbuka untuk mendiskusikan relasi kerja pada revolusi industri 4.0 itu, di mana kita ini kan suatu banyak hal yang belum diatur tentang startup, tentang fintech dan lain sebagainya. Relasi kerja itu yang kemudian bisa kita atur dengan masukan-masukan dari publik. Dan yang terakhir yang paling penting adalah apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari teman-teman serikat buruh, serikat pekerja, yaitu akan kami masukkan ke dalam DIM fraksi. Nah, kemarin yang terlibat 2 fraksi yang membawa tenaga ahlinya yang kemudian langsung dimasukkan ke dalam DIM. Itu fraksi Nasdem dan fraksi Gerindra. Begitu. Oke, artinya masih ada catatan dari tim perumus ini. Memahami ini bagaimana, Bang? Sudah final kerja tim perumus ini? Atau apa selanjutnya? Ya, selanjutnya tergantung dinamika politik di Panja, ya. Karena yang membuat undang-undang itu kan pemerintah, DPR, dan DPD RI, ya. Jadi ini kan bahan bakunya itu dari pemerintah. Karena rancangan undang-undang Cipta Kerja ini merupakan hak inisiatif dari pemerintah. DPR kemudian membahasnya. Nah, nanti tergantung di floor. Nah, itu kan Mas Ferdi, semua rapat-rapat Panja itu disiarkan live melalui TV Parlemen dan sosmed DPR. Jadi publik
bisa memantaunya secara day to day, apa perdebatannya, apa materi muatannya, semua ditayangkan secara terbuka. Oke. Inilah spirit reformasi parlemen itu. Oke. Dan modal utama kita, apa yang menjadi titik progres sampai sejauh ini adalah kita sudah ada 2 kelompok serikat buruh, serikat pekerja, satu yang tergabung tim teknis bersama pemerintah, yang kedua ada tim kerja yang difasilitasi oleh DPR dalam hal ini menggunakan dialog sebagai modal, sebagai cara mencari solusi bersama untuk kemudian kluster ketenagakerjaan. Oke. Begitu. Oke, artinya kemudian tim yang dibentuk oleh DPR dan buruh ini sudah dikatakan akomodatif untuk menjawab persoalan-persoalan yang kemarin tercantum dalam klaster ketenagakerjaan di Omnibus Law ya. Itu konfirmasi dulu ya Bang Willy ya. Berarti sudah diakomodasi begitu ya? Oke. Saya langsung ke Mbak Nining. Saya ingin mendapatkan apa kemudian respon dari teman-teman buruh yang Anda wakilkan malam ini menjawab hasil atau titik temu yang kemudian sudah dibahas dan dihasilkan 4 poin tadi yang Bang Willy sampaikan. Tapi dijawabnya nanti Mbak Nining, kita break dulu. CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Ya, kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan 3 narasumber saya yang masih bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Saya langsung ke Mbak Nining. Mbak Nining, kalau kemarin kan kita tahu bahwa narasinya untuk klaster ketenagakerjaan ini adalah ada amputasi hak buruh begitu, ada buruh yang dirugikan begitu, sampai kemudian teman-teman di DPR, Bang Willy dan perwakilan buruh membuat tim perumus begitu. Hasilnya tadi disampaikan Bang Willy. Apa kemudian respon Anda? Sudah ada titik temukah? Apakah ini memang sudah akomodatif menurut Anda atau bagaimana? Ada catatan? Ya, pertama mau kami sampaikan adalah bahwa Konfederasi Kasbi bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat gitu kan menyampaikan sejak awal kenapa kemudian kita mendesak pemerintah melakukan pembatalan dan melakukan penghentian pembahasan. Pertama, ini tidak hanya menyangkut persoalan nasib kaum buruh, tetapi menyangkut masyarakat secara umum. Baik sektor tani gitu ya, perempuan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, termasuk pemuda dan mahasiswa yang hari ini akan terancam masa depan mereka tentang persoalan kepastian kerja dan pendapatan hidup yang layak. Nah, ini menjadi prinsip-prinsip dasar konstitusi kita bagaimana pemerintah dan wakil-wakil rakyat ketika membuat regulasi harus ada tentang ajas perlindungan, bagaimana tentang persoalan peningkatan kesejahteraan, bagaimana tentang demokratisasi gitu ya, bagaimana tentang persoalan kesetaraan, keadilan bagi rakyat. Nah, regulasi RUU Cipta Kerja yang kita singkat menjadi RUU Cilaka ini adalah justru menjauhi prinsip-prinsip dasar itu. Kenapa? Sejak dari awal memang tidak ada tentang prinsip keterbukaan di sana, tidak ada demokratisasi di sana, tidak ada melibat partisipasi publik di sana, gitu kan gitu. Nah, itu yang kemudian kritik keras kita terhadap ketika pemerintah mengajukan regulasi. Secara proseduralnya saja sudah cacat gitu ya, apalagi bertabrakan dengan aturan hukum. Nah, kalau kita bicara substansi, apalagi gitu, karena tidak mengikuti prinsip-prinsip yang saya sebut tadi, persoalan bagaimana peningkatan perlindungan, kesejahteraan, keadilan gitu ya, tentang persoalan kesetaraan. Nah, dalam proses penolakan ini justru kemudian pemerintah, karena ini sudah diserahkan kepada DPR, sebenarnya 16 Juli kita sudah melakukan aksi. Pada saat itu diterima pimpinan DPR dan termasuk juga pimpinan Balek menyampaikan di masa reses akan tidak ada sidang dan rapat. Tapi faktanya rutinitas itu terjadi kan gitu. Nah, 14 Agustus kemarin juga kembali Gerakan Buruh Bersama Rakyat aksi di 20 provinsi di berbagai macam kota dengan berbagai macam sektor melakukan desakan kepada DPR agar melakukan penghentian pembahasan. Nah, dasar kami yang sebut adalah tadi 3 hal itu. Nah, kemudian di dalam situasi ini DPR kemudian memanggil beberapa serikat buruh gitu ya. Padahal kita tahu
di Kementerian Tenaga Kerja itu setahu saya ada 10 konfederasi organisasi serikat buruh. Nah terus kemudian walaupun kami bagian yang tidak diundang, bagi kami tidak masalah. Kalaupun kami diundang pun kami akan menyampaikan sikap tegas kami adalah bukan kemudian seolah ini adalah sebagai pemanis membuat tim, membuat daftar inventaris masalah yang baru. Itu tidak akan menyelesaikan persoalan pokok rakyat. Di mana di dalam situasi COVID ini adalah di mana kita tahu PHK semakin besar terhadap kaum buruh, para pekerja gitu ya, dirumahkan tanpa dibayar gitu. Justru kemudian penegakan dan pengawasan ini tidak terjadi. Padahal kita tahu regulasi yang harus dibuat seharusnya lebih kepada perlindungan, lebih pada peningkatan kesejahteraan. Oke, Mbak Nining, saya potong sebentar. Artinya dengan 4 poin yang sudah dibentuk begitu oleh tim dan perwakilan buruh, Anda belum merasa terwakili begitu dalam 4 poin itu? Ya, karena di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah tidak hanya persoalan kepentingan kaum buruh yang hari ini gitu ya, kepentingan generasi ke depan, bagaimana bicara tentang persoalan kepastian kerja gitu, kepastian hukum itu menjadi penting gitu loh. Terus kemudian ada sektor lain gitu, judulnya memang rancangan Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, tapi faktanya 74 undang-undang di dalam RUU Cipta Kerja itu menyangkut sektor-sektor lain. Bagaimana tentang persoalan di tani, bagaimana persoalan di pertanahan, bagaimana masyarakat adat. Ini juga semakin tergerus tentang perlindungan hak-haknya. Sehingga kenapa hari ini banyak sektor-sektor gitu ya melakukan perjuangan agar ini di-drop, agar undang-undang ini drop. Kalau memang pemerintah mau membuat, ya harus fair lebih awal gitu loh. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat hari ini. Kalau bicara tentang persoalan pencipta lapangan kerja, tidak hanya sekedar orang bekerja, tapi hak orang tidak terlindungi, juga akan semakin terlihat di dalam RUU Cipta Kerja hari ini. Oke, Mbak Nining, artinya memang belum ada poin-poin atau pasal-pasal yang membuat Anda merasa cukup terwakili dengan apa yang dipahami oleh tim perumus yang juga di dalamnya ada teman-teman buruh di sana. Saya ke Mas Bima. Ya, sebentar Mbak Nining, saya ke Mas Bima dulu. Mas Bima, apa yang terjadi sebenarnya? Bagaimana kemudian sudah ada tim perumus yang dikatakan ini adalah titik temu begitu, jalan tengah, tapi kemudian setelah ada hasil tidak ada keterwakilan. Apa yang terjadi sebenarnya? Membaca ini secara makro bagaimana? Ya, pada prinsip awalnya itu memang buruh tidak dilibatkan. Karena tujuan awal dari Omnibus Law Cipta Kerja ini memang tujuannya untuk melanggengkan dunia usaha sehingga banyak sekali regulasi termasuk ketenagakerjaan, lingkungan, bahkan sampai menyentuh pendidikan ya, itu ingin kemudian diliberalisasikan. Jadi memang awalnya ini bukan untuk buruh gitu. Jadi untuk siapa kepentingannya? Ya jelas ini kepentingannya untuk pengusaha yang disebut sebagai oligarki ya, pengusaha yang kemudian mainnya kira-kira ingin buruh itu tetap murah upahnya, kemudian easy to hire and fire ya, kemudian juga terkait dengan lingkungan ya, mereka nggak mau kemudian terlalu patuh terhadap perizinan lingkungan yang rumit ya, padahal izin lingkungan itu perlu dalam beberapa hal dibuat lebih rumit misalnya, sehingga konservasi terhadap lingkungan itu bisa berjalan lebih baik gitu. Jadi kalau ada buruh kemudian ya, ini saya juga dekat dengan beberapa kawan-kawan serikat, termasuk serikat yang kemudian bertemu dengan fraksi DPR tadi, itu kemudian kalau tiba-tiba di tengah jalan masuk memberikan daftar inventarisasi masalah atau tandingan atau memberikan poin tandingan, ya menurut saya sudah ketinggalan kereta begitu. Jadi dari awal seharusnya memang ditolak Omnibus Law. Kalau misalkan serikat pekerja ini betul-betul concern bahwa dari awal tujuan dari Cipta Kerja ini memang bukan untuk perlindungan dari pekerja. Gitu. Yang kedua tadi saya setuju dengan Mbak Nining ya, bahwa kalau judulnya di CNN ini libatkan buruh, RUU Cipta Kerja melaju mulus, jawabannya adalah belum tentu. Walaupun hampir, katakanlah Mbak Nining pun juga kemudian menerima, misalkan asumsikan seperti itu. Tetapi tetap saja tadi Mbak Nining bagus sekali poinnya bahwa
ada lingkungan, ada masyarakat adat, ada kemudian klaster khusus pertanian, ya, pangan dan pertanian. Itu artinya ini akan terdampak di semua lini. Jadi walaupun sudah libatkan buruh pun asumsikan begitu, tetapi saya kira tidak akan berjalan secara mulus karena masih banyak stakeholder yang kemudian diajak untuk urun rembuk. Yang harusnya urun rembuk ataupun memberikan masukan itu pada saat draft yang ada di pemerintah itu belum diserahkan kepada DPR. Jadi yang sekarang dilakukan menurut saya ya hanya sekedar pemanis saja begitu. Jadi tidak akan menjamin kemudian perlawanan ataupun kritik dari masyarakat, dari stakeholder lain, baik dari buruh sendiri yang tidak terwakili oleh serikat pekerja, petani misalnya, masyarakat adat, itu pasti akan terus eskalasinya terus meningkat. Oke, artinya kemudian pasal demi pasal yang tadinya dijanjikan untuk dibahas termasuk poin-poin yang tadi Anda sebutkan, ini ternyata belum masuk begitu ya. Kalau ini masuk ke dalam daftar inventarisasi masalah, ini ternyata belum selesai. Saya minta tanggapan ke Bang Willy, tapi dijawabnya nanti Bang, usai jeda, CNN Indonesia Newscast akan kembali sesaat lagi. Ya, kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan narasumber saya bergabung lewat sambungan Zoom. Ada Mas Bima, Bang Willy dan juga Mbak Nining. Bang Willy, saya ke Anda sekarang. Catatannya tadi bahwa ada pasal demi pasal yang tadinya akan dibahas secara detail begitu, tapi kemudian tidak termasuk dalam pembahasan atau pertemuan kemarin antara tim dan buruh begitu. Dan juga tadi kalau saya tidak salah mendengar, Said Iqbal mengatakan bahwa kalau bisa begitu, ini juga harus di klaster ketenagakerjaan ini nggak usah dimasukin gitu. Artinya memang belum selesai ini, ada yang masih mengganjal. Bagaimana menjawab ini? Gini, Bung Ferdi, biar nggak sesat pikir kita ini dalam bernegara, dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Saya minta ditunjuk aja mana pasal ayat yang kemudian tidak aspiratif, yang eksploitatif. Jadi ini kan hak inisiatif pemerintah. Secara konstitusional, ketika pemerintah melalui presiden bersurat ke DPR, maka tugas DPR untuk membahas itu. Itu satu. Nah, dengan kemudian berpikirnya boleh kritis gitu ya, tapi bukan asal beda, jangan anti state. Nah, ini apa yang Bung Bima barusan katakan, nah itu konspiratif. Kalau hanya pendekatannya konspiratif, ya kecurigaannya semua basisnya. Kapan Republik ini mau maju? DPR itu kan pertarungan kepentingan. Maka kemudian kita buka. Ingat ya, yang harus digarisbawahi, tim kerja itu bukan DPR yang mengundang serikat pekerja, tapi serikat pekerja yang datang. Bahkan Nining Elitos ini saya terima untuk kemudian berdialog. Kalau modal dasar Republik ini dialog tidak bisa berjalan, ya nggak bisa berrepublik kita. Bahkan demokrasi sekalipun tidak bisa berjalan kalau semua memaksakan kehendak. Tidak A, tidak B, tidak C. Ya, kalau tidak semuanya, nihilis lah, anarko lah. Proses seperti itu yang harus jelas. Kita hidup di dalam negara demokrasi, itu basisnya rule of law, rule of game. Tidak kemudian kalau mau teriak tolak A, tolak B, tolak C, semuanya bisa kita tolak. Bahkan diri kita sendiri bisa kita tolak. Kita tidak ingin seperti ini, tapi kita ingin seperti Muhammad atau seperti Isa gitu, bisa seperti Siddhartha Gautama. Kan nah, tapi kan kehendak zaman, situasi zaman, itu yang harus kemudian kita dialektikakan. Berpikirnya jangan lari dari realitas terkait yang dari ada. awal itu ya kan memang kita baca satu persatu pasalnya itu udah jelas bahwa dalam semua pasal-pasal komponen, itu ya jelas semua elemen publik Sebentar, yang Mas bersurat, Bima. bahkan yang tidak menolak pun kami undang, Walhi contohnya. Kami undang, masyarakat adat kami undang, tapi nggak datang. Artinya apa? Siapa yang tidak mau berdialog? Saya ini aktivis, lahir dari jalanan. Spirit itu yang saya kedepankan di dalam setiap pembahasan. Untuk ada reformasi parlemen, transparansi itu adalah spirit dari demokrasi. Dialog itu adalah spirit dari demokrasi. Nah, Bung Ferdi dalam hal ini kita harus sama-sama biar publik kita teredukasi, tidak kemudian termakan hoax
terus-menerus. Oke. Siapa dalam hal ini yang dirugikan? Mahasiswa, masyarakat adat, petani. Tunjukkan kepada saya. Oke. Kita di DPR kemudian inilah kanal terakhir, inilah katup terakhir untuk kemudian kita bisa bahas itu, kita duduk. Toh saya benar-benar angkat tangan apresiasi kepada teman-teman serikat-serikat pekerja yang mau berdialog. Oke. Inilah tempat bahwasannya Oke. ada yang kurang pas segala macam, ya itu dinamika. Itulah Oke. Kita sudah dapat poinnya. Silakan Mas Bima, apa respon Anda? Ya, justru karena semakin membaca pasal per pasal secara detail, kemudian membaca naskah akademiknya, maka muncul satu kesimpulan bahwa ini pertama, walaupun seakan menguntungkan iklim investasi, tetapi pada intinya hanya ada segelintir kelompok dari pengusaha yang kemudian diuntungkan, begitu. Kalau kita baca kan jelas di situ ya, bagaimana kemudian dari sisi ketenagakerjaan pasal terkait dengan tenaga kerja asing, yaitu banyak izinnya kemudian dipermudah bahkan untuk startup. Kemudian yang kedua ya terkait dengan penambahan jam lembur, ya. Kemudian yang ketiga ya terkait dengan upah, kemudian formulasinya dirubah. Jadi kalau kita melihat di sini, ini udah antitesis dari Undang-Undang 2003 begitu, 13 tahun 2003. Jadi di sini udah jelas bahwa yang melakukan penolakan dari awal itu bukan konspiratif gitu, tapi ini berdasarkan pada saintifik. Sekarang tunjukkan misalnya, pemerintah tidak pernah dari awal tuh menunjukkan, bahkan di naskah akademiknya, berapa kemudian angka daya saing yang akan meningkat, berapa kemudian serapan tenaga kerja dari investasi yang akan meningkat ketika Omnibus Law Cipta Kerja ini disahkan. Begitu juga kemudian berapa banyak kemudian devisa kita, pertumbuhan ekonomi kita, itu nggak ada yang bisa menjawab gitu. Jadi kita berputar-putar dalam isu yang politis ya, padahal ini adalah isu yang sangat ekonomi dan saintifik ya. Jadi nggak ada itu benchmark, sehingga perdebatannya makanya larinya adalah perdebatan yang politik ya. Kemudian pihak yang kemudian merasa dikritik akan bilang bahwa ini konspirasi dan segala macam. Padahal dari awal yang konspirasi itu ya yang membuat Omnibus Law sendiri, karena nggak ada dasarnya, nggak ada target-target daya saing, serapan tenaga kerja, kemudahan berbisnis itu mau naik ke peringkat berapa, nilai investasi kita itu mau meningkat berapa. Karena permasalahan utama dari daya saing itu bukan dengan Omnibus Law, tapi pemberantasan korupsi. Itu udah jelas ya. Oke, Mas Bima. Saya terakhir ke Mbak Nining. Apa yang masih bisa diupayakan dengan kondisi seperti ini? Titik temunya masih ada deretan permasalahan yang harus diselesaikan, yang harus dibahas begitu. Anda juga merasa belum terwakili. Apa yang ingin Anda tegaskan? Ya, pertama saya mau menyampaikan kalau kita mau bicara dalam dunia demokratis, begitu ya, demokrasi ya tentu kalau tadi Pak Willy Aditya sebagai wakil rakyat menyampaikan bahwa tentang demokrasi, tentang transparansi, bagaimana mungkin gitu ya satu regulasi yang begitu besar mencakup 74 undang-undang dan banyak sektor-sektor lain yang kita juga tidak punya akses dan tidak pernah mendapatkan akses itu gitu loh. Nah sehingga kalau dikatakan bahwa ketika orang kritik itu kemudian anti dialog, kan tidak anti dialog, tapi harus fair dong. Sejak dari awal apa yang mau dibicarakan, apa yang menjadi persoalan pokok rakyat hari ini kan kami siap untuk memberikan masukan. Tapi logika ini juga jangan dibalik gitu loh. Seolah-olah kami yang menolak ini orang yang anti dialog gitu ya, anti demokrasi, padahal pembuatan regulasinya sampai ke DPR pun justru kemudian memang anti demokrasi dan itu sangat tertutup, yang tidak transparansi. Itu yang harus saya klarifikasi dulu ya terhadap masyarakat dan publik. Yang kedua adalah memang regulasi ini memang kewenangan dari pemerintah dan wakil rakyat. Tapi regulasi ini juga harus mendengar apa yang kemudian menjadi problem masyarakat hari ini. Kalau hanya sekedar membicarakan penciptaan lapangan pekerjaan, tapi faktanya itu adalah semakin mendegradasikan hak-hak yang minimal hari ini, justru kemudian itu adalah hal yang tidak tepat. Nah makanya kita bilang
sebenarnya dalam situasi hari ini yang dihadapi oleh rakyat adalah ketika pandemik ini dimanfaatkan oleh para pengusaha melakukan PHK, merumahkan, kita butuh bagaimana persoalan pengawasan dari pemerintah maupun wakil rakyat, bagaimana persoalan penegakan hukumnya, kan gitu. Terus kemudian sedangkan rakyat sedang berjuang bagaimana ada kepastian kerja, ada penghidupan yang layak. Tapi justru kemudian pemerintah melahirkan sebuah regulasi yang kemudian mencakup banyak sektor, yang kemudian terang-terangan akan bagaimana mendegradasikan hak-hak rakyat. Tentu rakyat melakukan penolakan itu. Jadi sehingga kalau hari ini dikatakan bahwa solusinya adalah tim perumus yang dilibat, bagi kami itu adalah hal yang keliru. Kalau mau ya sejak dari awal kami Konfederasi Kasbi bergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat. Ya hari ini rancangan undang-undang ini di-drop. Mari kita siapkan sejak dari awal, kita bicara terbuka dari awal, transparan. Dan kita membuka dialog sejak dari awal. Itu yang kami kendaki. Bukan kemudian hanya sebagai pemanis saja. Sehingga kemudian harapan-harapan itu tidak terlaksana atau narasi pemanis itu tidak dibawa-bawa terus-menerus. Apakah kemudian nanti akan ada titik temu baru dan duduk bersama lagi untuk membahas ini, atau kemudian regulasi baru perlu dibikin? Kita akan tunggu bagaimana perkembangannya nanti. Terima kasih Mbak Nining, Bang Willy, dan juga Mas Bima sudah bergabung dengan kita. Sayang sekali memang waktunya cukup singkat. Terima kasih sudah bergabung dengan diskusi kita di CNN Indonesia Newscast. Pemerintah Meksiko siap membagikan vaksin COVID-19 buatan Rusia bulan September mendatang. CNN Indonesia Newscast segera kembali.